Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekaki, Ai Setitik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 Lurah, Pucuk Jambi 9 bidang hukum adat, Pucuk Jambi 9 rahasia Allah yang belum terungkap. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menguraikan tentang Undang Bujang Gadis yang berlaku atau diatur dalam Undang 20 Pasal 10 ayat 2. Pasal ini sebenarnya sudah saya singgung beberapa kesempatan, tetapi atas permintaan dari para teman-teman supaya dipisahkan antara Undang Bujang Gadis dengan Undang Anak Bini, karena kedua pasal ini sering terjadi kasusnya di tengah masyarakat. Para hadirin, seperti kita ketahui, hukum adat Jambi itu sangat ilmiah, karena dia adalah hukum dari sebuah negara yang telah teruji selama 404 tahun, lalu diwariskan kepada orang Jambi semenjak dijajah Belanda sampai hari ini. Hukum adat Jambi adalah 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil adalah sumber hukum, 4 genap adalah hukum dasar yaitu adat yang 4, 9 sempurna adalah pembagian hukum dari adat yang berseni syarak berseni kitabullah dibagi kepada 9 bidang yang diatur oleh hukum adat Jambi. Nah, 9 bidang inilah aturan yang dipedomani oleh orang Jambi, mulai dari kandungan sampai dikandung oleh bumi. Begitu. Kita tahu bahwa hukum adat Jambi itu adalah hukum adat yang bersani syarak. Maka di dalam adat dikatakan, menurut adat Lamo Pusako Usang, alif ado minta jadi, bismillah molonya kalam, rasulum minallah namu wujud. Bab datang dari Allah, usul tiba dari Muhammad, kun payakun segala jadi. Tinggi bau bertimbun bangkai, sekup pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat bersani syarak, syarak bersani kitabullah, menuju adil makmur, hidup jayo mati sempurna. Menurut adat mulai dari ombak nan bersabung, angin nan bapuhun, usul asal pangkal kato, penuh ibarat dan kiasan. Perahu panjang 9, saat luan sesak kemudi, bukan saat dek rumpung dengan rempan, cekak dengan balah, silang dengan singkito, tetapi saat dek adat dengan pusako, undang dengan teliti, pegang dengan pemakai. Pulai bertingkat naik meninggalkan rueh dengan buku, manusia bertingkat turun meninggalkan waris dengan pusako. Waris dijawat dari nantuo, khalifah dijujung dari nabi, patahli bagantili, lapuk pua jelipung tumbuh,
hidup gedang silih baganti, mati silih batumbah, bak napuh di ujung Tanjung. Itulah hukum adat Jambi. 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Pada kesempatan ini izinkan saya menguraikan tentang pasal 10 ayat 2 Undang 20, yaitu undang tentang bujang gadis. Saya sudah menjelaskan semuanya sejak pasal 1 sampai pasal 20. Setelah menjelaskan tentang pembagian Undang 20 terdiri dari Undang 8 ditambah dengan Undang 12. Sudah saya uraikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang Undang Bujang Gadis yang diatur dalam pasal 10 ayat 2. Adapun kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh bujang gadis, ingat, yang dimaksud bujang gadis bukan orang itu memang bujang, tidak pernah kawin, gadis juga begitu, tidak. Tapi yang dimaksud bujang gadis dalam hukum adat yang satu jantan, satu betino. Artinya 2 jenis insan yang tidak terikat akad nikah dan mereka bukan muhrim. Nah itu. Jadi undang bujang gadis begitu. Kesalahan yang pertama atau kejahatan yang pertama disebut dengan salah bujang gadis. Salah bujang gadis. Salah apa? Nah, salahnya duduk berduaan, jalan berduaan, kemana-mana berduaan tanpa pihak ketiga, tidak ada keluarga. Pergi nonton berduaan. Nah, ini disebut dengan salah bujang gadis. Di dalam hukum adat disebut dalam kaidah bujang gadis seperti ini duduk mengintai gelap, tegak mengintai sunyi. Nah itu. Nah, ini dilarang oleh pasal 10 ayat 2 sub 1. Dihukum oleh adat atau butak menurut adat dengan ayam 1 ekor, beras 1 gantang, kecik babatu, gedang babungkal, baiku bakupalo, didendu dengan emas 5 emas. 5 emas sama dengan 12,5 gram. Ingat, denda yang berupa hewan tidak boleh dikurangi. Tetapi denda berupa emas boleh dipertimbangkan oleh hakim adat. Kecil upih, kecil pinangnya, panjang rambut, gedanglah sanggul, pendek rambut, kecillah sanggul. Hakim adatlah yang mempertimbangkan, meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan cincin di kepuknya, menjatuhkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan. Itu yang pertama. Jadi ingat, yang pertama disebut salah bujang gadis. Kedua aja salah. Yang kedua, tak salah bujang gadis. Tak salah. Yang pertama salah bujang gadis, yang kedua tak salah bujang gadis. Yang dimaksudkan di sini, 2 jenis anak manusia ini telah melakukan berpeluk ciuman yang dilarang oleh adat dan dilarang oleh agama. Itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka menurut hukum adat Jambi adalah melanggar pasal 10 ayat 2 sub 2 Undang 20. Dihukum atau butak menurut adat, yaitu kambing 1 ekor, beras 20 gantang, emas 10 emas. Jadi itu, kalau tak salah 10 emas, kalau salah 5 emas. Nah,
10 emas sama dengan 25 gram. Itu. Kemudian yang ketiga. Jadi yang pertama salah bujang gadis. Yang kedua tak salah bujang gadis. Yang ketiga buat salah bujang gadis. Buat salah bujang gadis. Kalau tadi sekedar berpelukan, berciuman, sekarang sudah melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Nah, ini sudah melakukan perzinahan yang berat menurut hukum agama. Nah, kalau di dalam KUHP yang seperti ini tidak diatur, tidak ada larangan, tetapi dalam hukum adat hal seperti ini tidak dibenarkan, maka dijatuhkan hukum atau butak menurut adat, yaitu kambing 1 ekor, beras 20 gantang, emas 20 emas. Emas 20 emas itu sama dengan 50 gram. Cobalah hitung. Kalau seandainya 1 gram 1 juta, berarti 50 juta. Kalau 1 gram 500 berarti 25 juta. Tinggal menyesuaikan keadaan saja. Nah gitu. Nah itu dendanya. Nah ini yang disebut dengan buat salah bujang gadis. Ingat, yang pertama salah bujang gadis. Yang kedua tak salah bujang gadis. Yang ketiga buat salah bujang gadis. Kemudian ada yang keempat. Yang keempat disebut dengan berebut semat. Di dalam adat menyebutnya berebut semat. Kalau dalam bahasa sehari-hari kumpul kebo. Kumpul kebo di luar nikah. Nah, di Jambi sering kita mendengar ada Satpol PP mengadakan razia, ditemukanlah pasangan di luar nikah, dibawa ke kantor, akhirnya diserahkan kepada panti sosial. 2-3 hari, ya praktek lagi. Kenapa? Karena mereka tidak ada efek jerai. Ada jalan keluar. Pertama, serahkan kepada pemangku adat di mana diketemukan orang sekamar ini, di hotel mana. Nah, lalu diadili oleh adat. Apa hukumnya menurut adat? Menurut adat, perbuatan ini melanggar pasal 10 ayat 2 sub 4, yaitu butak atau dihukum dengan beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 20 emas. Coba, kalau mereka didenda dengan emas 20 emas, katakan sajalah 500.000, berarti 25 juta hukumannya. Maka mereka pasti jerah. Tapi kalau diberikan kepada panti sosial, bukan tidak ada fungsinya, ada. Tapi di sana hanya diberi teguran, diberi ejak, ya dibelai-belai segala macam aja, lepas gitu. Tidak ada efek jerahnya. Nah itu yang pertama, diadili oleh adat. Tapi andai kata kelurahan atau desa atau RT tempat ditemukan pasangan ini tidak memenuhi syarat untuk sidang adat, karena tidak ada gelarnya, yang menjadi pemangku adat tidak punya gelar, hakim-hakim adatnya tidak ada orang gedang yang bergelar di situ, maka serahkan sama kepolisian, dan polisi diminta untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan dengan perkara singkat. Diancam dengan pidana penjara selama 3 bulan, melanggar pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 1 DRT 1951. Begitu. Kalau menurut pertimbangan hakim terlalu ringan ini 3 bulan, hakim melalui pasal tersebut, undang tersebut, boleh menjatuhkan hukum setinggi-tingginya 10 tahun.
Begitu. Jadi ada jalan keluar. Nah, itu yang keempat tadi. Yang kelima. Yang keempat tadi. Yang disebut dengan berebut semat. Jadi berebut semat adalah istilah adat. Istilah pasaran kumpul kebo. Selapik seketiduran, sebantal segalang hulu, tidak nikah. Nah, tidak ada nikah. Nikah kawin tidak ada. Mereka serumah. Nah, ini melanggar pasal 10 ayat 2 sub 4 Undang 20 Hukum Adat Melayu Jambi itu. Nah, yang kelima. Yang kelima dalam istilah adat disebut dengan panjing. Wanita, perempuan hamil luar nikah, itu panjing namanya. Dalam istilah sehari-hari sering orang bilang pepaya matang di pohon. Nah, macam-macam lah. Punya suami tidak, tahu-tahu perutnya sudah buncit. Nah, na'udzubillah min zalik. Ini dilarang oleh adat. Nah, perbuatan zina di luar nikah, melakukan perzinahan. Nah, di dalam hukum negara ini tidak diatur. Tetapi di dalam adat ini melanggar pasal 10 ayat 2 sub 5. Dihukum atau butak dengan kambing 1 ekor. Beras 20 gantang, emas 20 emas, sama dengan 50 gram. Itu hukumannya. Hukuman orang panjing itu. Nah, yang keenam adalah salah bujang kepada gadis. Sebentar. Menurut Undang 20 Undang ini, Undang 20 pasal 5 pasal 10 ayat 2 sub 1 tak salah bujang gadis. Pasal 10 ayat 2 sub 2 yang pertama bukan, ulangi. Menurut pasal 10 ayat 1 ayat 2 sub 1 salah bujang gadis. Pertama. Yang kedua, menurut pasal 10 ayat 2 sub 2 tak salah bujang gadis. Menurut pasal 10 ayat 2 sub 3 berbuat salah bujang gadis. Yang keempat, menurut pasal 10 ayat 2 sub 4 berbuat salah atau berbuat salah bujang gadis. Yang kelima, menurut pasal 10 ayat 2 sub 5 panjing si gadis. Maka kelima-lima ini kalau syarat menurut agama Islam membolehkan, tidak ada halangan, maka hakim adat wajib mengawinkan orang yang bersalah ini. Artinya hukum adat dijalankan, beras 20 gantang, kambing 1 ekor, segala macam tadi, lalu mereka dinikahkan. Gunanya agar tidak terjadi fitnah di masa yang akan datang. Begitu. Dengan syarat terpenuhinya syarat-syarat dan rukun nikah menurut agama Islam. Karena pernah terjadi ada diketemukan pasangan seperti itu. Yang satu janda, tapi baru 2-3 hari dia mengajukan cerai ke pengadilan agama dan belum putus perkawinannya, belum selesai. Kalau selesai pun ada iddahnya. Nah itu. Jadi orang yang masih dalam iddah jangan dinikahkan, harus sesuai dengan syarat dan rukun yang sesuai dengan agama Islam. Nah, itu yang kelima tadi. Kemudian ada yang keenam.
yaitu pasal 10 ayat 2 sub 6 yang disebut salah bujang kepada gadis. Ingat, salah bujang kepada gadis. Ini si gadis tidak mau, tapi si bujang yang berbuat. Ini artinya kalau salah satu pihak, si laki-laki mau melecehkan seksual, memeraba atau mencium misalnya si perempuan, dan perempuan ini tidak mau. Nah, di dalam adat bisa dihukum dengan beras 20 batang, kambing 1 ekor, kecil babatu, gedang babungkal, baiku bakupalo, didenda dengan emas 20 emas. Atau boleh dilaporkan kepada kepolisian karena ini melanggar pasal 385 KUHP, telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada si gadis tadi karena gadis tidak mau. Nah itu, ini yang keenam. Yang ketujuh, perompak pandang gadis. Nah, ini ke laki-laki yang kena, tapi diatur dalam undang-undang gadis. Jadi si laki-laki ini, si jantan, melakukan perkosaan atau menzinahi perempuan secara paksa. Nah ini bisa dilaporkan kepada kepolisian, melanggar pasal 285 KUHP, diancam dengan hukuman penjara 12 tahun. Kalau di dalam adat, butak dengan kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, kecil babatu, gedang babungkal, baiku bakupalo, didendo dengan emas 2 tahil atau 80 gram. Nah itu kalau melakukan perompak pandang gadis tadi. Yang terakhir yang diatur dalam pasal 10 ayat 2 ini adalah kedagu rajo, atau ada daerah yang menyebut balarian. Artinya seorang gadis dengan seorang bujang yang ingin nikah, tapi entah orang tuanya tidak setuju atau tidak berani ngomong sama orang tuanya, mereka pergi ke rumah imam atau ke rumah kepala desa, ke rumah kades, ke rumah kadus, pokoknya ke rumah pejabat. Dia minta dinikahkan secara sah di situ. Nah, ini yang disebut dengan pelarian. Maka kalau ketemu seperti itu, si kadus, si imam, si kades tidak boleh melepas anak ini keluar. Harus biar tinggal di rumah itu sampai ada penyelesaian secara adat. Itu. Sebab kalau ini keluar dari rumah itu akan menimbulkan bahaya. Mungkin ada yang marah dan nyawanya bisa melayang. Jadi ini harus diatasi oleh pejabat tempat anak muda ini tadi pelarian. Dan ketika dia menginap di rumah kades umpamanya, maka si perempuan diberi makan di situ, diberi minum oleh kades, dan biaya ini akan ditanggung atau diganti dari pihak bujang. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka dihukum, kedua-duanya ini dihukum oleh adat. Nah, beras 20, kambing 1 ekor, emas 20 emas, dan mereka diwajibkan kawin nikah. Begitu. Nah, jadi ada 7 macam yang diatur dalam pasal 10 ayat 2 tentang larangan atau kewajiban daripada bujang gadis. Inilah pasal yang sering dilanggar oleh muda-mudi zaman sekarang ini. Ya maklum, zaman sekarang semuanya terbuka.
Ini sering terjadi. Jadi kalau kita mau tahu kasus ini sering terjadi, bacalah koran, dengarlah radio, tontonlah TV. Hampir setiap hari terjadi hal seperti ini. Inilah yang saya katakan pada lembaga adat Provinsi Jambi di tahun 2006. Kita orang Jambi ini sudah darurat krisis moral. Marilah kita kembali kepada adat lama pusaka usang, menghidupkan hukum adat melalui Jambi. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang berminat. Hanya saya dengan usaha sendiri mengadakan penelitian, menulis buku hukum adat, lalu saya bikinkan video, lalu saya sebarkan. Maukah orang Jambi menerima atau tidak? Bukan urusan saya. Tujuan saya hanya satu, membumikan hukum adat di tanah Jambi agar orang Jambi hidup beradat, lalu menggunakan adat berseni-sara dengan tujuan hidup jayo mati sempurna. Itu harapan saya. Semoga Allah meridhoi dan memberikan pahala yang setimpal kepada saya dengan niat saya yang seperti ini. Saya mengadakan penelitian tanpa ada biaya dari luar, mengadakan studi banding tidak biaya dari luar, menulis buku saya bayar sendiri, saya cetak sendiri. Nah begitu. Nah jadi itulah barangkali yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Saya tidak bermaksud menyakiti hati siapa-siapa. Ini bulan puasa ini. Besok kita mulai puasa pada tahun 1442 ini. Hari ini tanggal 12, tepat hari Senin, besok Selasa tanggal 13 kita mulai puasa Ramadan tahun 2001, yaitu tepat pada tanggal 13 bulan Maret 2001. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya mohon maaf kepada segala para hadirin. Kalau ada yang salah, itu adalah dari saya. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saya paparkan segalonan dape, sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Ko adonan talilung di balik daun, tinggal di hurut bakal lamu, bukan memelau panen leku, bukan bakuak mani bakumpai. Kok jarang suko disisip, kok apat suko diturang, kok bungkuk suko dilurus benar, suko diuleh panjang di kampuh liba, alam tak kemang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak, hikayat habis sing kita sudah, sah samo dilunju, batal samo diampang. Terserah kepada ombak dan bersabung, angin dan bapuhun, di situ sisik banyak tulang bertimbun, yang tinggal terserah kepada yang pandai. Titik air bisa bertaup, orang sekapal jadi temnung, dalam kelam elok berlampu, nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung, alam terkemang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan, alam terkemang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari saya Mukhtar Agus Khalid Besar. Kepada Allah saya mohon taubat dari segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan, baik sengaja atau tidak. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Kepada nan sakti keramat mohon tabi, ko ado nan terlewat terlampau. Kepada sesama insan mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh,
Baik selesai tukul berdengkang, api padam puntung berasap. Biarkanlah segala yang sudah terjadi menjadi kenangan hilang hidup, menjadi bumbu dari pergaulan kita. Biarkan dibawa angin lalu, ikut serta di tebing runtuh, hanyut di arus air kili. Kalau ada mimpi nan salah, kalau ada mimpi nan buruk, gerak nan salah, mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.